Pada zaman dahulu, hiduplah dua saudara yang mendedikasikan hidup mereka untuk menjadi pendeta. Mereka adalah Bubuksah dan Gagang Aking. Bubuksah adalah sosok yang bertubuh besar, kuat, dan penuh kasih terhadap semua makhluk hidup. Sebaliknya, Gagang Aking bertubuh kecil dan kurus, dikenal pemalu dan mudah gelagapan. Meskipun begitu, keduanya saling mendukung dalam keyakinan mereka dan berusaha mencapai kesempurnaan spiritual. Suatu hari, mereka memutuskan untuk pergi bertapa di hutan belantara negeri seberang. Tujuannya, mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan memahami makna kehidupan. Namun, mereka memiliki cara yang berbeda dalam menjalani pertapaan. Bubuksah memilih bertapa dengan tetap berinteraksi dengan alam. Ia makan dan minum secukupnya serta menolong makhluk yang membutuhkan. Sedangkan Gagang Aking justru menjalani laku tapa dengan sangat ketat. Ia hanya makan sedikit, hingga tubuhnya semakin kurus. Percaya bahwa dengan cara ini ia bisa lebih dekat dengan Tuhan. Tingkah mereka menarik perhatian Dewa Indra, yang kemudian melaporkannya kepada Dewa Siwa. Penasaran, Dewa Siwa meminta Dewa Kalawijaya untuk menguji ketulusan mereka. Maka, Dewa Kalawijaya pun turun ke bumi, dalam wujud harimau putih yang kelaparan dan kesakitan. Harimau putih itu pertama-tama mendatangi Gagang Aking yang sedang bertapa. Dengan auman yang menggema, harimau itu berkata, "Aku kesakitan. Satu-satunya cara agar aku sembuh adalah dengan memakan manusia. Akankah kau berkorban untukku?" Gagang Aking gemetar. Wajahnya pucat pasi. Dengan suara tergagap, ia menjawab, Aku sangat kurus. Kau tak akan kenyang kalau memakanku. Bukankah lebih baik kau mencari makanan lain?" Harimau putih menggeleng kecewa. "Kau belum memahami makna sejati dari keikhlasan," katanya sebelum pergi meninggalkan Gagang Aking yang masih gemetar ketakutan. Selanjutnya, harimau putih mendatangi Bubuksah yang tengah bersiap mencari makan. Melihat harimau itu mengaum dan mendekat, Bubuksah tidak gentar. Dengan tenang, ia bertanya, "Ada apa? Wahai harimau, apakah kau butuh bantuan?" Harimau putih menjawab dengan suara serak, "Aku sedang sakit. Satu-satunya obatnya adalah daging manusia. Maukah kau mengorbankan dirimu?" Tanpa ragu, Bubuksah maju ke depan dan berbaring, menyerahkan dirinya dengan ikhlas. "Jika hidupku bisa menyelamatkanmu, maka ambillah. Kita semua adalah bagian dari alam. Saling memberi dan menerima." Harimau putih tertegun. Ia tersenyum, lalu berubah kembali ke wujud aslinya. Dewa Kalawijaya, Gagang Aking, yang khawatir dan mengikuti dari belakang, melihat semua kejadian ini dengan mata terbelalak. Dewa Kalawijaya berkata, "Bubuksah, ketulusan dan kebaikan hatimu pantas mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Gagang Aking, tekadmu memang kuat, tapi kau harus belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang dirimu sendiri. Hubungan dengan sesama juga penting." Akhirnya, kedua saudara itu dibawa ke Swargaloka. Bubuksah naik ke punggung Dewa Kalawijaya, sedangkan Gagang Aking hanya diperbolehkan memegang ekornya. Di akhir perjalanan, Bubuksah ditempatkan di surga pertama sebagai hadiah atas kebaikan dan pengorbanannya. Gagang Aking mendapatkan surga kedua, tetapi ia tidak iri. Sebaliknya, ia semakin bertekad untuk belajar dan menjadi lebih baik. Dari kisah ini ada pesan yang dapat kita jadikan pelajaran, bahwa kesempurnaan spiritual bukan hanya tentang pengorbanan diri, tetapi juga tentang cinta, kepedulian, dan ketulusan hati dalam membantu sesama.